Tuhan, Engkaulah Raja kami. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas segala hidup kami. Engkau yang berkuasa dalam rumah tangga kami. Engkau yang berkuasa dalam semua cita-cita dan rencana kami. Engkau yang berkuasa di dalam gereja-Mu. Terimalah hormat, sembah bakti kami. Urapi firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bicara langsung ke dalam hati kami. Supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Kami hidup karena firman-Mu. Segala kekuatan si jahat yang ingin merampas, aku perintahkan kamu pergi dari ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan seluruh ruangan ini, jam ini, ke dalam tangan kuasa Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang sekali berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan. Telah hampir 1 bulan saya tidak berjumpa dengan saudara karena sakit. Puji Tuhan, melalui kesempatan ini kita bisa bertatap muka, beberapa saudara yang bisa hadir, dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah yang ikut ibadah ini secara online. Terima kasih untuk semua dukungan doa yang sudah Bapak Ibu berikan, persembahan kasih dalam berbagai bentuk yang kami terima. Tuhan kiranya tetap dimuliakan. Tuhan membalas semua kebaikan saudara. Juga kasih yang saudara tunjukkan kepada semua jemaat Tuhan yang sakit. Demikian kami juga turut menyatakan duka cita sekali lagi bersama dengan keluarga Bapak Thomas almarhum dan juga bersama dengan keluarga Bapak Samosir dengan dipanggilnya Ade Evi pulang ke rumah Bapak yang kekal. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini dalam tema ikutilah aku. Ikutilah aku. Kita akan melihat kebenaran ini karena dijanjikan bahwa ada janji di dalam kebenaran ini. Dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sebuah perintah dan sebuah janji. Dan memang ini adalah fokus kehadiran dan kedatangan Yesus di muka bumi ini. Untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kisah yang sama ditulis oleh 3 penulis dalam kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Informasi mereka bertiga saling melengkapi. Matius adalah Lewi, mantan pemungut pajak yang bertobat. Markus adalah partner dari Paulus. Dia adalah keponakan Barnabas. Paulus pernah tidak menyertakan Markus di dalam pelayanan penginjilannya. Karena Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia. Dan Markus dianggap oleh Paulus tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Ditulis dalam Kisah 15 ayat 39. Tetapi Barnabas yang adalah omnya sendiri mengambil Markus dan Paulus
mengambil Silas sebagai pengganti. Namun di kemudian hari terjadi rekonsiliasi. Paulus menganggap Markus memiliki pelayanan yang sangat penting baginya. Dia tulis dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Demikian juga seharusnya kita. Walaupun suatu waktu mungkin kita ada berbeda pendapat, namun di kemudian hari kiranya ini diselesaikan sehingga ada rekonsiliasi. Dr. Lukas, penulis dari kisah ini dalam kitab Lukas, bukan hanya menulis Injil Lukas, namun ia juga menulis kisah para rasul. Informasi yang saling melengkapi di dalam Injil Matius disebutkan, Yesus sedang mencari dan memilih murid pada masa itu. Ia mendapatkan Simon atau Petrus dan saudaranya Andreas yang sedang menebarkan jala di danau untuk menangkap ikan. Yesus memanggil mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bersamaan dengan itu Yesus juga menemukan 2 bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak dari Zebedius, yang sedang membereskan jala mereka bersama ayahnya. Yesus pun memanggil kedua saudara ini, dan mereka pun mengikut Yesus dan meninggalkan perahu dan ayahnya. Penulis Markus menuliskan narasi yang sama dengan Matius. Lukas yang agak berbeda menuliskannya dengan secara lengkap. Lokasinya sama, dan di situ ada banyak orang yang sedang berkerumun mengerumuni Yesus dan siap diajar untuk mendengar firman Allah. Di sana ada 2 perahu di tepi pantai, dan para nelayannya sedang membersihkan jala mereka. Yesus menaiki salah satu perahu itu, dan perahu itu adalah perahu Simon. Lalu Yesus meminta, "Tolakkan sedikit lebih jauh ke dalam." Yesus mengajar dari situ. Setelah ia selesai mengajar, Yesus meminta lagi kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Petrus segera memberikan informasi, "Tuhan, sudah sepanjang malam saya bekerja. Tidak satu ekor ikan pun saya tangkap. Namun," perhatikan di sini, "karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Mereka pun memanggil teman-temannya di perahu yang lain, dan kedua perahu itu pun penuh diisi oleh ikan. Petrus melihat hal itu dan ia pun tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa." Petrus, Yakobus, Yohanes takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kata Yesus kepada Simon secara khusus, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segalanya, lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, Yesus mencari, Yesus mengajar, Yesus menyatakan mujizat, dan Yesus memanggil mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ada panggilan yang Yesus berikan disertai janji. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di sini maupun di rumah. Bagi kita pun hari ini, Yesus mencari, Yesus mengajari kita,
Yesus menyatakan mujizat dalam hidup kita. Dan ia pun memanggil setiap kita dengan panggilan yang sama. Ikutilah aku. Ikut aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya mengulangi perkataan Yesus dengan janji ini. Dalam Matius 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pertanyaan yang saya munculkan. Yesus seperti apa yang akan kita ikuti? Yesus seperti apa yang dapat memenuhi janjinya? Saya menampilkan di sini pohon keluarga dari Yesus. Saudara, yang paling bawah itu adalah Adam dan Hawa, manusia pertama. Dan kita tahu bahwa Adam dan Hawa telah gagal. Jadi di dalam Adam dan Hawa, semua keturunan manusia adalah manusia berdosa. Tapi ketika Adam dan Hawa gagal, Allah memberi janji, akan lahir dari keturunanmu, dari keturunan perempuan ini, seorang yang akan meremukkan kepalamu dan engkau masih mematukkan tumitnya. Siapakah yang dimaksudkan dengan keturunan dari perempuan itu? Yesus Kristus lahir dari seorang perawan, Maria. Jadi di top itu Yesus mulai. Alkitab katakan Yesus adalah Adam kedua. Di dalam Yesus, semua manusia yang mempercayainya berdamai dengan Allah Bapa. Kita melihat selanjutnya. Yesus seperti apa yang kita ikuti yang mampu genapi janjinya? Dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Allah kita satu, berpribadi tiga. Pribadi yang kedua diutus ke dunia secara khusus menjadi manusia. Tapi tidak melepaskan sifatnya sebagai Allah. Hanya dikatakan di dalam Filipi, ia mengosongkan dirinya. Tidak menggunakan kealahannya untuk mempermudah dirinya hidup sebagai manusia. Dan itu dilakukan sampai ia dibangkitkan oleh Allah. Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Dia adalah manusia 100%, Allah 100%. Dalam hakikatnya sebagai Allah, ia sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus, mampu melakukan segala sesuatu, bisa ada di segala tempat pada saat yang sama. Tetapi sebagai manusia, dia sama dengan kita, hanya tidak berdosa. Jadi Allah kita tiga pribadi, satu Allah, tiga pribadi. Maha kuasa, maha hadir, dan di dalam kemahakuasaannya dan kemahahadirannya, ia memberikan tenaga, energi kepada setiap makhluk ciptaannya. Inilah Yesus yang kita ikuti. Mari kita melihat masa-masa di mana Yesus ada di muka bumi, di mana tidak semuanya dicatat secara rapi. Di manakah Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun? Menurut banyak teori yang mencari-cari the silent period atau waktu senyapnya Yesus akan tinggal sebagai spekulasi cerdik belaka apabila mereka mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, penting kita paham hal ini.
Bahkan teori-teori yang dibangun sebenarnya tidak akan muncul apabila kita memahami dengan baik kebudayaan dan agama Yahudi. Saudara yang ikut bedah buku Perkarya beberapa bulan yang lalu pasti mendapat materi ini. Ini dipaparkan oleh Ibu Pendeta Dr. Aya pada masa itu. Jadi, mereka yang paham kebudayaan dan agama Yahudi tidak akan membentuk teori-teori yang sembarangan. Karena Yesus lahir dan besar dalam latar belakang Yahudi, dilahirkan dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, mengapa Yesus hanya ditampilkan hanya kelahirannya usia 12 tahun dan kemudian baru ditulis lagi setelah berusia 30 tahun? Dari perspektif Yahudi, hal itu bukan hal yang aneh. Sebab menurut budaya Yahudi seorang laki-laki baru boleh mengajar dan tampil di depan umum ketika usia 30 tahun. Menurut hukum Yahudi, usia seorang anak digolongkan dalam 8 tahapan. Tahapan Yeled atau usia bayi, tahapan Yonek usia menyusu, tahapan Olel lebih tua dari menyusu, lalu tahapan Gemul ini usia disapih, tahapan Taf usia mulai berjalan, tahapan Elem anak-anak, tahapan Na'ar mulai tumbuh remaja, dan Bakhur usia remaja. Dari catatan tentang kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca 3 klasifikasi usia saja yang dimuat. Yaitu masa bayi, Yeled, usia disapih, Gemul ketika ia diserahkan di bait Allah, dan di hadapan Simeon dan Hana. Lalu usia remaja atau Bakhur 12 tahun ketika Yesus diajak Yusuf dan Maria, kedua orang tuanya ke Yerusalem di bait suci. Nah, mengapa Yesus muncul pada usia 12 tahun? Karena usia 12 tahun bagi tradisi Yahudi, zaman Yesus begitu penting. Karena seorang anak laki-laki Yahudi harus melakukan upacara yang disebut dengan bar mitzvah, anak hukum. Jadi menurut legenda Yahudi pada usia 12 tahun Nabi Musa meninggalkan rumah putri Firaun, Samuel menerima suara yang berisi visi ilahi, Salomo mulai menerima hikmat Allah, dan Raja Yosia menerima visi reformasi agung di Yerusalem. Dalam rangkaian ritus Yahudi itu, Yesus harus melakukan aliyah atau ke panggung sinagog, demah, dan menghadap mimbar untuk menerima hukum Taurat. Upacara ini dilakukan pada hari Sabat, karena itu disebut juga tefilin Sabat. Nah, pada zaman Yesus, usia 12 tahun ini adalah bar mitzvah. Namun sejak abad pertengahan, usia bar mitzvah dilakukan bukan pada usia 12 tahun, tapi usia 13 tahun. Menurut literatur Yahudi, abad pertengahan, Sefer Gilgulim, semua anak Yahudi sejak usia 12 tahun mulai menerima ruah atau roh hikmat, dan pada usia 20 tahun ditambahkan baginya soul, jiwa atau akal. Nah, tahapan-tahapan pendidikan Yahudi atau hinuk adalah sebagai berikut. Mikra itu membaca hukum Taurat mulai usia 5 tahun. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak, sekarang ada sekolah minggu, harus diusahakan anak itu belajar. Di rumah juga Bapak Ibu punya kewajiban untuk mengajar dan mendidik mereka. Kemudian tahapan yang berikut, pendidikan Yahudi,
Mishnah mulai usia 10 tahun. Ada Talmud usia 13 tahun. Dan zaman Yesus itu 12 tahun. Lalu Midrash, ini level madrasah, pada usia 20 tahun. Universitas kalau kita, college. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh berdiri mengajar di depan umum. Alkitab memang tidak menjelaskan mengenai hal itu secara detail, waktu-waktu yang dihabiskan Yesus pada masa kecil hingga dewasa. Hanya ada ayat-ayat implisit yang menyatakannya. Salah satunya adalah ketika Yesus ada di Bait Allah dan Maria dan Yusuf mencari. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Harus. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bapak Ibu perhatikan frasa, "Mengapa engkau mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku." Saat itu Yesus mengucapkannya saat ia berada di Bait Suci di Yerusalem. Jadi dari ayat tersebut, apabila kita kaitkan dengan agama Yahudi pada masa itu, maka secara tradisi kita bisa memahami bahwa setiap anak-anak Israel harus sekolah sampai usia 17 sampai 19 tahun. Wajib. Lalu saat memasuki usia 20 tahun atau usia madrasah, mereka yang mau melanjutkan ke sekolah teologi, boleh memasuki pendidikan di situ sebagai keimaman, pengajar Taurat. Pendidikan imam Yahudi itu berlangsung kurang lebih 10 tahun. Mulai belajar sebagai jabatan imam pendamping, sebagai imam muda, sebagai imam kepala. Dan Bait Sucilah tempat pendidikan imam, para ahli Taurat. Maka dari itu, frase, "Mengapa engkau mencari aku? Aku harus ada di rumah Bapakku." Dengan demikian jelas bagi kita bahwa Yesus sepanjang usia 12 sampai 19 tahun menempuh pendidikan umum sebagaimana anak-anak Israel lainnya. Ia memasuki usia 20-30 tahun menempuh pendidikan lulus imam sebagai ahli Taurat di Bait Suci. Baru sesudah 30 tahun Injil mencatat lagi, dia memulai pelayanannya dengan dibaptis terlebih dahulu. Lalu ia berpuasa dan seterusnya. Jadi, kita melihat perjalanan Yesus. Yesus yang kita ikuti adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, dia ikut aturan yang ada. Tidak langsung dia tampil di depan umum. Ikuti tahapan-tahapan. Menjadi sebuah teladan bagi kita juga. Ketika anak-anak kita masih kecil, ada kewajiban kita untuk mengajar mendidik mereka. Sampai nanti mereka universitas, dapat bekerja, dan memilih teman hidup. Bentar lagi ini Andreas dan Jenika. Sabtu depan akan diwisuda ya. Ini tanggung jawab kita. Dan ikuti teladan Yesus. Belajar. Jangan malas belajar. Jangan mencari mudahnya aja. Yesus sebagai Allah mengosongkan dirinya. Bahkan menjadi hamba untuk dapat melepaskan kita. Yang berikut kita akan melihat ketika Yesus mulai melayani. Disiplin model apa yang Yesus tunjukkan kepada kita sebagai manusia. Ia berpuasa 40 hari 40 malam dan menang melawan godaan iblis. Yang kedua,
Dalam pelayanannya ia disiplin bangun. Pagi-pagi benar masih gelap untuk apa? Berdoa, mencari tempat yang sunyi. Artinya kita harus ada waktu juga untuk berdoa. Khusus secara pribadi dengan Tuhan. Yang sudah berkeluarga harus ada waktu berdoa dengan keluarga. Yang berikut, sepanjang hari Yesus melayani, dia berkeliling dari kota ke kota, dicatat oleh kitab Injil. Setiap kita juga harus menjadwalkan apa yang kita kerjakan selama 24 jam. Jangan sama sekali buang waktu. Baik kita yang masih muda, baik kita yang sudah tua, sama. Waktu itu uang, waktu itu berharga. Kemarin di kaum perempuan kita belajar. Jangan hanya ngomong tahyul, dongeng-dongeng nenek tua. Tapi latih dirimu beribadah. Yesus disiplin. 3 tahun tertib berkeliling. Lalu malam harinya apa yang dibuat Injil mencatat? Ia berdoa sendirian di bukit. Ada waktu dia bersama murid. Mengajar, mendidik mereka dan menolong banyak orang. Ada waktu dia dengan Bapa. Kemudian setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya next. Suatu waktu Yesus bertanya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang katakan engkau Yohanes, ada yang katakan engkau Elia. Yesus katakan, menurut kamu sudah sekian lama bersama aku, siapa aku? Petrus mendapat ilham dari Allah. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, sudah sampai di mana pengertian kita tentang Yesus? Percayakah kita sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas pengakuan ini, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan sanggup mengalahkannya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah gereja. Dan Allah mendeklarasikan alam maut tidak sanggup mengalahkannya. Kepada gereja ini, kepada orang yang percaya Yesus sebagai Mesias, diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Selaras dengan apa yang Tuhan katakan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Diberikan kuasa untuk melaksanakan tugas. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dijelaskan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di atas Mesias anak Allah yang hidup. Orang yang dipanggil ini adalah gereja yang hidup. Dengan sebuah janji, alam maut, kuasa alam maut tidak sanggup mengalahkannya. Juga diberikan kunci. Mari kita menggunakan apa yang Dia sudah berikan. Rangkuman. Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang tekun belajar dan memiliki legalitas mengajar. Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang tekun dan disiplin dalam aktivitasnya setiap hari. Yesus yang kita ikuti adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus yang kita ikuti adalah Allah yang menjadi manusia demi menyelamatkan kita. Di dalam Dia sebagai Adam yang kedua, manusia berdosa
bisa berdamai dengan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai lembaga gereja, kita memiliki undang-undang dasar yang sangat kental. Aturan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Untuk dapat menjadi penjala manusia. Untuk dapat menjangkau dunia bagi Kristus. Ada aturannya. Baik sebagai pemimpin, baik sebagai umat yang dipimpin. Dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Ia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, gembala-gembala. Untuk apa? Melengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dua kelompok ini harus bekerja bersama-sama. Saya tidak membacakan ayat ini secara penuh. Namun kemudian saya rangkumkan di situ. Next, sampai ketemu warna kuning. Terus, ya. Jadi di situ ada pemimpin dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Ada orang yang dipimpin. Jadi Allah melengkapi orang yang dipanggilnya itu dengan memberikan berbagai karunia. Baik pemimpin diberi karunia, orang yang dipimpin juga diberi karunia. Agar bisa saling bekerja sama. Pertanyaannya yang saya munculkan. Untuk apa semua karunia itu? Sebagai pemimpin, saudara diberi karunia rasul, karunia nabi, karunia pengajar, karunia gembala, karunia menginjil. Saudara-saudara sebagai jemaat diberikan banyak karunia-karunia yang lain. Karunia melayani. Karunia menyembuhkan orang sakit. Dan sebagainya. Untuk apa? Sebagai pemimpin, ini tugas saudara. Saudara sebagai gembala, saudara sebagai pemimpin kategorial. Ini tugas saudara. Melengkapi orang kudus yang ada di batang jawab saudara bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara tidak boleh diam-diam saja dan mengharapkan hasil. Harus lengkapi orang yang di bawah kepemimpinan saudara. Untuk apa? Agar umat Allah yang Anda pimpin mencapai kesatuan iman. Agar umat Allah yang Anda pimpin memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Agar umat Allah yang Anda pimpin mencapai kedewasaan penuh. Agar umat Allah yang Anda pimpin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang kelima, agar umat Allah yang Anda pimpin tidak mudah teromang-ambing oleh berbagai angin pengajaran yang menyesatkan. Agar umat Allah yang Anda pimpin berpegang teguh pada kebenaran. Harus ada landasan kebenaran. Agar umat Allah yang Anda pimpin bertumbuh di dalam kasih. Tidak egois. Agar umat Allah yang Anda pimpin bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Agar umat Allah yang Anda pimpin melayani. Kali lagi. 30 Januari saya berkhotbah. Cara kita menghormati Allah terlibat dalam pelayanan. Selain kita membaca Alkitab dan berdoa. Agar umat Allah yang Anda pimpin menerima pertumbuhannya serta membangun diri di dalam kasih. Ini gunanya. Semua saudara yang ada dalam level kepemimpinan, baik level atas, tengah, bawah, sama, ini tugasnya. Dan sebagai pemimpin, next, dan orang yang dipimpin bersama-sama. Beri diri untuk dilengkapi. Beri diri untuk diajar. Sehingga Anda akan bertumbuh menjadi pengikut Yesus, menjadi pemimpin yang membangun tubuh Kristus, yang mampu menjala manusia. Baik sebagai pemimpin, baik sebagai orang yang dipimpin, tidak boleh santai. Ada tugas yang harus dikerjakan. Ingat, tugas amanat agung Kristus
Ia berikan kepada kita semua sebelum Ia naik ke surga. Yesus katakan kepadaku sudah diberi segala kuasa di surga di bumi. Karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui, aku sertai kamu sampai akhir zaman. Bapak Ibu, bahagian ini telah menyentak saya. Tuhan memanggil saya mulai dari rumah tangga. Membuka gereja lokal. Masuk ke pelayanan departemen perempuan secara nasional. Mulai dari sekretaris 2 sampai saya menjadi ketua 2 periode dan sekarang menjadi penasehat. Masuk ke pelayanan Kemah Injil Asia Pasifik. Dan tanggal 9 Maret kemarin saya di launching menjadi tim leadership perempuan Kemah Injil sedunia. Sebelumnya saya katakan, Pak, mungkin saya nyerah. Udah sampai di sini aja, saya nggak mau ambil. Tapi ketika saya masuk Zoom, mereka membawakan firman ini. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai ke ujung bumi selama-lamanya. Rizkilah, aku sudah buka kamu pintu dunia. Masuk. Aku pegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua. Mari terus bertumbuh. Jangan hanya dengan firman masuk sini, keluar sini. Firman itu dasar dari semua gerakan kita. Kalau kita melangkah di luar firman, hati-hati. Siap binasa. Sebagai orang yang dipimpin, sekali lagi, berilah dirimu dilengkapi, diajari, sehingga engkau bertumbuh menjadi pengikut Yesus yang mampu membangun tubuh Kristus menjadi penjala manusia. Sebagai kesimpulan akhir, Yesus berkata, ikutilah aku. Kita harus mengenal pribadi yang kita ikuti dengan benar. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan karakternya suka belajar. Ikutilah aku artinya. Ikuti karakter Kristus yang suka belajar sehingga memiliki legalitas mengajar. Yang ketiga, ikutilah aku artinya disiplin menata waktu 24 jam sehari. Sebagai pemimpin Anda bertanggung jawab mengajar. Anda bertanggung jawab melatih. Anda bertanggung jawab mengembalakan. Dan melengkapi orang kudus di bawah tanggung jawab Anda. Ikutilah aku artinya sebagai jemaat. Anda harus siap diajar. Siap dilatih. Siap dilengkapi. Sehingga siap bertumbuh dan melayani dengan baik. 9 saudara kita yang sedang kuliah pasti merasakan apa artinya belajar. Namun setiap minggu bagi saudara-saudara yang lain, itu juga adalah pengajaran di dalam jemaat. Firman dibuat secara kurikulum yang teratur. Sehingga saudaraku, Allah berjanji, ikutilah aku. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Terakhir, ya, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dipimpin, kita sama-sama memiliki tanggung jawab menjadi penjala manusia. Ikuti dia dulu, janjinya dia akan jadikan kita penjala manusia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Meteraikan sabdamu di batin kami. Kami siap mengikuti Engkau. Dan Engkaulah yang akan menjadikan kami penjala manusia. Berikan kami kebenaran-kebenaran-Mu yang hakiki. Untuk setiap keputusan yang kami ambil.
sehingga kami tidak salah langkah. Dalam nama Yesus. Amin.